Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini meskipun dalam keadaan daring online dengan aplikasi Zoom dalam acara Perwira Pekan Orientasi Wali dan Santri yang kedua. Insya Allah setelah ini akan dipaparkan mengenai perihal sekolah oleh Ustadz Taufik dan perihal kepesantrenan oleh Ustadz Norman. Kepada Ustadz Taufik kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabit tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wali santri IBS Al-Hamrah dan rekan-rekan guru yang semoga selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi setengah siang ini kita ketemu lagi setelah kemarin kita Zoom di acara di acara pembukaan kemarin, terus kemudian hari ini kita Zoom lagi insya Allah lebih khusus dan lebih detail masalah terkait dengan kegiatan KBM dan kegiatan kepesantrenan. Yang pertama saya ucapkan jazakumullah khair, terima kasih kepada ayah bunda yang telah mempercayakan putra-putranya untuk dibina di IBS Al-Hamrah. Mudah-mudahan kami bisa amanah mengemban amanah ini dan bisa memberikan yang terbaik untuk putra-putra ayah bunda semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah saya bersama Ustadz Norman, saya akan menyampaikan terkait dengan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pengajaran. Dan Ustadz Norman nanti akan lebih fokus untuk kegiatan santri, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama untuk KBM, kegiatan belajar mengajar, seperti di sekolah-sekolah yang lain kita awali dari hari Senin sampai Jumat. Nah, jadi jam 7.30 sampai jam 13.10. Kecuali hari Jumat karena ada kepotong jeda sholat, maka kemudian ditambah 1 jam yaitu sampai jam 13.50. Sampai jam 13.50. Nah, untuk hari Sabtu itu adalah harinya ekstrakurikuler mulai jam 8 sampai jam 11. Nah, kemudian kemarin juga kami sampaikan ketika ayah bunda datang ke IBS Al-Hamrah terkait dengan Kaldik, kalender pendidikan. Nah, ini kami sampaikan, ingin kami tegaskan kembali hari ini, kemarin ya, mulai dari kemarin 2 Agustus, itu salah, mohon maaf, 2 sampai 7 Agustus, nah, itu adalah kegiatan Perwira, Pekan Orientasi Wali dan Santri Al-Hamrah. Nah, apa saja yang dilakukan? Ya, pengenalan terkait dengan kegiatan-kegiatan, pembiasaan jam tidur, pembiasaan jam bangun, dan pembiasaan ibadah lainnya. Termasuk hari ini, anak-anak kelas 7 sedang ada pembinaan dengan Ustadz Deden, kemudian nanti ada dengan Ustadz Abdullah dan lain-lainnya. Nah, tanggal 8 Agustus mulai tanggal 8 Agustus pekan depan, Senin pekan depan, yaitu kegiatan belajar mengajar pertemuan antara pekan 1 sampai pekan 6. Nah, pekan 1 pekan 6 ini untuk kelas 7. Kita karena kurang 1 pekan, jadi untuk sebelum
PTS-nya ada 6 pekan. Biasanya ada 7 sampai 8, tapi karena kira kepotong libur, kepotong dan yang lain-lainnya, maka dalam kalender akademik kita tuliskan pekan 1 sampai pekan 6. Kemudian tanggal 17 dan tanggal 18 September, nah ini adalah PTS Al-Quran dan Hadis, penilaian Al-Quran, penilaian tengah semester untuk ujian Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk Al-Quran ada program tahfidz dan ada program reguler. Yang program tahfidz, ini ada target-target, diantaranya satu hari diharapkan bisa untuk menghafalkan 20 sampai 23 baris untuk yang program tahfidz. Jadi 1 bulan setengah itu dapat 1 juz setengah. 1 bulan itu dapat 1 juz setengah. Nah, kalau nanti 2 bulan berarti nanti ujiannya kalau sesuai target maka ujiannya adalah sekitar 3 juz. Gitu. Nah, untuk hadis kita mentargetkan bahwasanya seluruh santri IBS Al-Hamra bukan hanya sekedar punya hafalan Al-Quran, tapi juga punya hafalan hadis-hadis pendek. Dalam 1 semester ada 20 hadis pendek yang harus dihafalkan. Nah, makanya kalau di PTS tanggal 18 sampai tanggal 17 sampai tanggal 18, hadis yang dihafalkan adalah separuhnya, yaitu 10 hadis. Dan ini hadis-hadis pendek. Kemudian setelah itu PTS, yaitu penilaian tengah semester untuk semester Gasal. Jadi ujian Al-Quran dulu, ujian hadis, baru kemudian ujian pelajaran-pelajaran yang lainnya. Setelah itu tanggal 1 sampai 2 Oktober, nah ini ada Al-Hamra School Competition. Jadi setelah mereka selesai ujian, maka anak-anak refreshing dengan adanya lomba-lomba. Ada lomba futsal, ada lomba-lomba yang lain. Nah, ini untuk refreshing, yaitu pada tanggal 1 dan 2 Oktober. Kemudian tanggal 4 Oktober sampai tanggal 26 November, nah ini adalah kegiatan belajar mengajar pertemuan ke-9 sampai ke-16. Artinya minggu ke-9 dan minggu ke-16. Nah, ini untuk kelas 7 dan kelas 8. Next, Ustaz Amar. Oke. Kemudian tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember, nah ini penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun kalau bahasa sekarang, yaitu untuk Al-Quran dan Hadis. Dan tanggal 2 sampai tanggal 8 Desember penilaian akhir tahun semester Gasal. Baru kemudian kita buka ada remedi dan ada Al-Hamra School Competition lagi. Nah, kemudian tanggal 18 Desember 2021, nah ini adalah penerimaan rapot semester Gasal santri oleh wali santri dan penjemputan santri. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dari bulan Agustus sampai bulan Desember sampai tanggal 18 ini insya Allah tidak ada libur. Tidak ada libur. Nah, liburnya mulai tanggal berikutnya, yaitu tanggal 19 Desember sampai tanggal 7 Januari. Nah, ini libur semester sekitar 20 hari. Kemudian tanggal 8 Januari 2022, nah, santri datang lagi ke pondok. Kemudian kegiatan tanggal 8 ini hari Sabtu, hari Senin tanggal 10 Januari sampai tanggal 11 Maret ini kegiatan belajar mengajar pertemuan 1 sampai pertemuan 8, yaitu 8 pekan di semester genap. Kemudian seperti biasa ada PTS Al-Quran, kemudian ada PTS akademik.
Nah, setelah itu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 23 sampai tanggal 25 Maret, nah ini Alhamdulillah School Competition. Itu refreshing buat teman-teman, buat anak santri setelah ujian, maka mereka mengadakan kegiatan perlombaan-perlombaan. Next. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu akan ada libur panjang. Libur panjang yaitu libur Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kemarin arahan dari pembina dan dari guru dan yang lain-lainnya bahwasanya liburnya ini disatukan dalam artian bahwasanya libur Ramadan, kemudian libur nanti semester libur akhir tahun, libur akhir tahunnya diajukan dan digabungkan dengan libur Ramadan. Jadi setelah libur Ramadan ini nanti tanggal 17 April sampai 20 Mei tidak ada libur lagi. Nah, jadi liburnya tadi di Desember dan di bulan April. Di bulan April. Nah, nanti di bulan Juli tidak ada libur. Jadi langsung nanti yang kelas 7 naik ke kelas 8 tidak ada libur. Gitu. Jadi kami liburnya kami jadikan 2 saja di Desember dan di bulan April dan Mei. Nah, nanti Juli tidak ada libur. Kemudian 21 Mei kedatangan santri ke pondok kelas 7 dan 8. Kemudian seperti biasa ada PAT, penilaian akhir tahun, Al-Quran dan Hadis. Kemudian penilaian akhir tahun, pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kemudian remedi, terus Alhamdulillah School Competition. Kemudian 2 Juli 2022, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penerimaan rapot semester genap. Nah, biasanya setelah penerimaan rapot semester genap ini, biasanya kan kepulangan, libur. Nah, untuk tahun depan, tahun 2022, setelah penerimaan rapot, tidak ada libur, langsung masuk lagi. Jadi langsung masuk, jadi nggak ada libur nanti sampai Desember lagi. Nah, kemudian 16 Juli 2002, kedatangan santri baru, kelas 7 yaitu angkatan 2022. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu terkait dengan kalender akademik. Dan kalender akademik ini bersifat tentatif, artinya ketika ada hal-hal yang kemudian memerlukan atau ada perubahan, ada sesuatu yang mendesak, maka akan dilakukan perubahan-perubahan mengikuti kondisi yang ada. Next. Nah, mata pelajaran yang diajarkan di IPS Alhamdulillah sama seperti di sekolah-sekolah yang lain, ada bidang umum dan ada bidang agama, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, PKN, dan penjaskes. Adapun muatan agamanya ada akidah, akhlak, fikih, sejarah Islam, hadis, bahasa Arab. Ini yang diajarkan di kelas. Adapun yang lain itu diajarkan di masjid seperti kajian Riyadhus Shalihin, kemudian kajian bersama Abuya Ustadz Abdullah Soleh Al-Hadromi atau sama Ustadz Deden atau Ustadz-Ustadz yang lain. Nah, itu dilakukan di masjid. Ini yang kami sampaikan ini yang diajarkan di kelas. Kemudian untuk hari Sabtu ekstrakurikuler ada kepramukaan. Kepramukaannya kita adalah Hizbul Waton, kita singkat dengan HW. Kemudian bela dirinya menggunakan tapak suci. Ada leadership, kita kenal dengan Ahsan, Alhamdulillah, ya, kegiatan kesiswaan. Kemudian ada juga basket, tenis meja, robotik. Namun ini semuanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah tidak langsung kemudian diberikan dalam satu semester. Jadi ada tahapan-tahapannya. Semester 1 ya mungkin ada 3 atau 4, kemudian berikutnya semester 2, semester 3, dan semester 4. Seperti yang sekarang ini untuk robotik hanya baru diberikan di anak kelas 8.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini hal-hal yang lain terkait dengan jadwal telepon. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan bahwasanya untuk telepon itu dilakukan di hari Sabtu jam 13.00 sampai jam 14.30. Jadi ada waktu 1,5 jam untuk kemudian Bapak Ibu bisa menelpon putranya. Nah, kemudian kemarin kita izinkan bahwasanya santri membawa HP, tapi HP-nya adalah HP poliponik, bukan HP smartphone. Karena yang kita ini kan hanya telepon saja, bukan video call. Nah, kapan kita buka jadwal telepon itu 2 pekan setelah masuk, yaitu sekitar tanggal 14 Agustus 2021. Jadi Sabtu ini belum nelpon, Sabtu depan baru boleh nelpon, yaitu tanggal 14 Agustus 2021. Nah, bagi yang kemarin tidak membawa HP, maka bisa difasilitasi oleh pondok. Pondok juga menyediakan HP. Cuman ketika HP itu adalah HP-nya pondok, maka konsekuensinya adalah bergantian. Artinya ada nomor yang disediakan yang barangkali nggak bawa HP, nah tapi bergantian dengan teman-teman lainnya. Rata-rata setiap santri membawa HP. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah sebagai jembatan komunikasi antara kami dengan wali santri, maka kami juga mengadakan pertemuan via Zoom meeting. Nah, apa isinya? Isinya adalah yang pertama kajian. Jadi sekitar jam nanti ya hari Sabtu, setiap Sabtu pekan keempat. Setiap Sabtu pekan keempat, nanti kita umumkan jamnya jam berapa, apakah jam 9 atau jam 8, kita sedang berkoordinasi dengan para pematerinya. Isinya kajian, yang kedua adalah informasi dari sekolah. Jadi perkembangan anak-anak atau apa yang baru di sekolah ini akan kami sampaikan pada setiap hari Sabtu pekan keempat. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara singkat, dan barangkali nanti masih banyak yang belum tersampaikan, bisa kita fasilitasi untuk kita adakan dialog dan tanya jawab. Saya kira itu dari saya, dan insya Allah akan disambung nantinya oleh Ustadz Norman terkait dengan kepesantrenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz Taufik atas penjelasan tentang sekolah. Nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab. Kita lanjutkan dengan pemaparan tentang kepesantrenan oleh Ustadz Norman. Kepada Ustadz Norman, waktu dan tempat kami persilakan. Dimohon tunggu sebentar Ibu Bapak, ini sedang disiapkan PPT-nya yang ingin di-share. Sudah ditanyain Pak ke Ustadz Jalardi, apa jawabannya Pak? Kamu PA Pak? Hah? Enggak, saya kelak mana-mana lain.
Saja nanti kalau ada yang mau nanya kapan boleh ditelepon 2 pekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja-puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala nantinya menjadikan kita husnul khatimah dengan keyakinan yang mantap di dalam diri kita bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut setia. Amin ya robbal alamin. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya bisa bertemu dengan ayah bunda semua. Semoga semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehat walafiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat taat dan juga istiqomah sampai nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin menjelaskan kegiatan santri putra-putri putra bunda ya dan ayah bunda yang ada di SMP IPS Alhambra. Semoga nanti ayah bunda bisa mengetahui dengan detail apa yang dilakukan oleh santri selama 1 hari penuh. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Seperti itu. Di sini saya juga menunjukkan penjelasannya, bisa ayah bunda lihat nanti ya di materi yang sudah disiapkan. Baik, ayah bunda, sebagaimana kita tahu bahwasanya kita orang Islam, Terdaftar nah hidup marah. Allah Subhanahu wa taala Nak masuk betul jadi mengingatkan kita tentang pentingnya waktu, tentang tentang pentingnya waktu. Oleh karena itu apabila kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, kita harus betul-betul memperhatikan waktu. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak yang nyantri, yang mondok di SMP IPS Alhambra betul-betul diperhatikan masalah waktunya. Terutama ini juga adalah aturan-aturan atau bimbingan dari ulama-ulama kita. Bagaimana mengisi waktunya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang diharapkan adalah keuntungan fiddin wa dunya wal akhirah. Baik, mulai dari persiapan sholat subuh bisa dilihat di situ ayah bunda. Persiapan sholat subuh dimulai pukul 3 dini hari. Pukul 3 itu musyrif sudah bangun. Lalu musyrif ibadah mandiri. Ada ibadah mandiri sehingga mereka para musyrif ini sudah beribadah mandiri. Setelah itu baru mereka membangunkan santri. Di poin yang kedua itu, poin berikutnya, musyrif membangunkan santri binaannya dengan cara yang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jadi kemarin sudah diamanahkan kepada musyrif untuk bertanya di malam hari, besok mau dibangunkan seperti apa? Santri ini ingin dibangunkan seperti apa? Tentunya dalam batas-batas yang wajar dan nantinya supaya apa? Nanti anaknya diharapkan bangun dalam kondisi yang segar, seperti itu. Lalu musyrif akan membimbing anak-anak untuk membaca dan menghayati zikir bangun tidur. Lalu setelah itu dibimbing untuk ke kamar mandi, disebutkan adab ke kamar mandi, berwudu, bersiwak, dan juga memakai pakaian. Musyrif dan santri yang kemudian lebih dulu sudah siap ya, bisa ibadah pribadi di dalam kamar. Jadi sambil menunggu santri yang masih bersiap-siap, musyrif mengawasi santri-santrinya
Jadi santri-santrinya tidak dibiarkan menganggur, akan tapi diarahkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Bisa berdoa, bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran di dalam kamar. Karena mereka nanti akan berangkat ke masjid bersama-sama. Satu musyrif bersama 9 atau 10 santrinya. Nah, setelah semuanya siap, 9 atau 10 santri ini sudah siap, lalu mereka bersama-sama akan menuju ke masjid. Jadi satu musyrif dengan 9 atau 10 santri berangkat bersama, dan tentunya di sana ada kelas lain atau di kamar lain ada juga rombongan yang lain. Akan tetapi yang diharapkan adalah satu musyrif ini betul-betul bisa membimbing 9 santrinya mengarahkan ke masjid dengan penuh pengagungan terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Keagungan masjid dijelaskan. Lalu juga diajak dialog keimanan, melihat langit, melihat keindahan alam semesta. Lalu juga nanti di masjid seperti apa. Dibimbing oleh para musyrifnya. Harapannya nanti mereka sudah terbiasa untuk melakukan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berikutnya, ketika mau masuk masjid, anak-anak juga diajarkan untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sambil membayangkan meniru Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid dengan menggunakan kaki kanan, lalu membaca doa masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, lalu sekaligus sholat tahajud yang bagi yang belum sholat tahajud di kamar tadi. Lalu setelah itu, setelah selesai mereka sudah selesai sholat tahiyatul masjid atau sholat tahajudnya, mereka santri ini diarahkan oleh musyrifnya untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran 2 halaman. Jadi setiap sebelum azan diharapkan ini menjadi agenda dan target harian santri. Setiap sebelum azan atau nanti diganti di waktu yang lainnya 2 halaman. Jadi targetnya 1 hari mereka berhasil membaca setengah juz, 10 halaman. Nah ini nantinya kita harapkan dengan kegiatan membaca setengah juz setiap hari, diharapkan selama 2 bulan anak-anak santri bisa khatam membaca Al-Quran. Khatam membaca Al-Quran kita biasakan rutin sehingga nanti kegiatan mereka belajar, kegiatan mereka menghafal, itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dipelajarinya bermanfaat, lalu yang dihafalkan bermanfaat. Seperti itu. Jadi kita hiasi hidup kita tidak lepas dari Al-Quran. Lalu bagaimana dengan santri yang belum bisa membaca Al-Quran? Atau insya Allah semuanya sudah bisa membaca ya, nah, tapi mungkin kurang lancar. Nah, di sini kita buat juga teknis, yaitu anak-anak yang lancar membaca, lalu yang belum lancar menyimak, harus menyimak. Seperti itu. Kalau sudah mendapatkan bimbingan juga tajwid dari musyrifnya, nanti anak yang belum lancar diberikan kesempatan untuk membaca dan disimak oleh temannya yang sudah lancar. Ini kita biasakan setiap hari, sehingga nantinya harapannya anak ini lancar membaca Al-Quran dalam waktu yang ditentukan, insya Allah, dan nanti mempercepat proses menghafal. Seperti itu. Nah, setelah itu, ayah bunda, ketika azan subuh berkumandang, ya anak-anak semuanya disuruh diam, mendengar, menjawab, dan berdoa usai azan. Nah, setelah azan selesai, mereka sholat sunnah fajar, sebagaimana sudah kita ketahui, keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, setelah sholat sunnah 2 rakaat, mereka melanjutkan ibadah pribadi. Mereka berdoa, bisa menghafal, atau murojaah sampai waktu qomat subuh. Nah, ketika setelah qomat subuh, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, zikir usai sholat, dan lalu zikir pagi bersama musyrifnya, lalu diakhiri dengan pembacaan hadis oleh santri petugas. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Ustadzuna Taufik tadi, bahwasanya anak-anak menghafal hadis. Di antara cara supaya mereka ini mudah menghafalkan hadis, yaitu kita ulang-ulang ketika selesai sholat. Jadi selesai zikir di sini anak-anak tidak langsung pergi ke halakoh untuk hafalan, tapi mereka duduk dulu, ada santri petugas yang maju sambil mentalkin. Jadi santri petugas ini akan membacakan hadis dan diikuti oleh santri yang lainnya. Sehingga semuanya sama-sama membaca dan terlatih untuk mengucapkan hadis-hadis yang mungkin jarang didengar, seperti itu. Nah, lalu setelah itu anak-anak santri diarahkan menuju halakoh, dan di halakoh setoran
anak-anak menyetorkan hafalannya ya di halaqah pagi subuh, menyetorkan hafalannya. Setelah itu ada waktu yang nantinya dimanfaatkan oleh musyrif ya untuk menyimak praktek tilawah Quran sesuai tajwid bagi santri yang belum lancar disimak musyrif. Jadi ada anak-anak yang masih belum lancar membaca Al-Quran ini, itu insya Allah selesai maghrib, selesai halaqah maghrib itu diberi bimbingan bagaimana hukum-hukum tajwid. Lalu setelah itu nanti prakteknya itu diantaranya ini setelah subuh, setelah halaqah subuh. Jadi musyrifnya mengecek apakah anak ini kemarin sudah diberi pelajaran teori, apakah dipraktekkan. Nah itu di sini disimak oleh musyrifnya. Lalu setelah itu, setelah halaqah, santri diarahkan untuk mandi, sarapan, dan persiapan KBM. Nah, ketika anak-anak aktif di ruang makan tadi atau persiapan, tidak di kelas dan tidak di masjid, ini insya Allah kantor akan memutar rekaman pembacaan hadis. Jadi musyrif nanti ada yang merekam suaranya membacakan hadis sehingga anak-anak juga sering mendengarkan hadis ini, sehingga mudah nanti menghafalkan hadis. Lalu setelah itu musyrif memastikan santrinya sudah siap di lapangan upacara untuk apel pagi atau hafalan kosakata baru bahasa Arab. Jadi itu sekitar jam 7, karena jam 7.15 anak-anak sudah harus siap selesai apel pagi dan atau kosakata bahasa Arab. Menyetorkan atau hafalan kosakata bahasa Arab. Nah, setelah itu sambil menunggu kesiapan santri, jadi mungkin ketika belum siap, anak-anak masih ada yang di dalam persiapan belum selesai, anak-anak yang sudah siap diberikan masukan oleh musyrif tentang adab menuntut ilmu. Bagaimana nanti mereka bertemu dengan gurunya, itu dijelaskan oleh musyrif. Lalu keutamaan waktu pagi, ini waktu yang sangat barokah. Kita harus semangat, jangan sampai ngantuk. Nah, seperti itu. Karena kebanyakan anak-anak santri ngantuk. Nah, di sini kita jelaskan keutamaan waktu pagi sehingga nanti siang mereka ketika diarahkan untuk tidur siang juga mudah. Dan malam ketika mereka harus tidur malam juga bisa segera tidur. Karena mereka tahu pagi harus diisi dengan yang bermanfaat. Nah, setelah siap mereka semuanya ikut apel pagi atau menghafalkan kosakata bahasa Arab, mereka ikut KBM. KBM-nya sampai pukul 11.20. Sampai pukul 11.20, lalu mereka siap untuk ke masjid. Nah, setelah itu mereka diarahkan oleh guru piket. Jadi bukan musyrif lagi karena musyrif istirahat. Jadi musyrif itu ada waktu istirahat jam 8 pagi sampai jam 2 siang, ayah bunda. Nah, waktu itu yang bertindak untuk mengurus anak-anak yaitu guru piket. Jadi mengatur ketertiban santri itu ada guru piket. Guru piket di sana mengarahkan anak untuk wudhu ke masjid dan memastikan anak-anak membaca Al-Quran bersama kelompoknya sampai azan. Tapi di sana juga ada musyrif piket, ayah bunda. Jadi kita juga menyiapkan 1 atau 2 musyrif yang mungkin nanti guru tidak memahami atau kurang paham tentang kegiatan kepesantrenan bisa dibantu oleh musyrif yang piket ini. Di samping itu musyrif yang piket ini kita harapkan menjadi teladan. Sehingga nanti anak-anak masuk masjid di sana sudah melihat orang soleh ya musyrifnya sudah berzikir, sedang sujud, sedang sholat seperti itu. Jadi pemandangannya yang dilihat oleh anak-anak adalah pemandangan kesolehan, kebaikan seperti itu. Nah, baik selanjutnya ketika azan zuhur berkumandang semua mendengar, menjawab dan doa usai azan, sholat sunnah qobliyah 4 rakaat ya, lalu dilanjutkan dengan ibadah pribadi, berdoa, menghafal atau murojaah sampai iqomat. Jadi kesempatan untuk murojaah menghafal itu bisa digunakan dari antara azan sampai iqomat di samping waktu-waktu yang lainnya. Lalu sholat subuh, sholat zuhur berjamaah, lalu zikir usai sholat, lalu pembacaan hadis oleh santri petugas, lalu sholat sunnah ba'diyah, zuhur. Lalu setelah itu santri dilanjutkan atau diarahkan ke kantin. Dan makan siangnya mereka dikondisikan oleh guru yang piket. Lalu setelah itu, setelah makan siang, kembali KBM, jam terakhir sampai selesai sekitar jam 1:10. Jam 1 siang lebih 10. Setelah itu anak-anak istirahat siang dikondisikan oleh guru piket juga. Nah, nanti anak-anak disiapkan lagi setelah tidur siang ya. Setelah istirahat siang itu sekitar pukul 2 siang mereka akan disiapkan oleh musyrifnya pergi ke masjid.
balik ke masjid dengan berbagai bimbingan oleh musyrifnya, karena musyrif sudah mulai aktif membina jam 2 siang. Lalu sebagaimana biasa mereka dibiasakan untuk tilawah Quran 2 halaman sambil memastikan. Musyrifnya harus memastikan. Jadi ketika jam 2 masih ada waktu yang panjang menuju azan, musyrif memastikan bahwasanya anak ini tadi sebelum zuhur sudah membaca. Jadi harapannya hari itu nanti targetnya mudah tercapai, membaca setengah juz, 10 halaman. Seperti itu. Musyrif mengawasi sampai azan, lalu sebelum sholat atau sebelum qomat mereka sholat sunnah qobliyah 4 rakaat, lalu setelah itu dilanjutkan dengan ibadah pribadi, doa, menghafal, murojaah sampai qomat. Setelah sholat asar berjamaah, anak-anak membaca zikir usai sholat, lalu zikir sore bersama musyrifnya, lalu diakhiri dengan pembacaan hadis oleh santri petugas. Lalu setelah itu santri dilanjutkan atau diarahkan ke halakoh. Halakoh di ba'da asar adalah halakoh setoran baru. Halakoh setoran baru. Lalu setelah itu juga ada praktek tilawah Quran. Jadi anak yang belum lancar disimak lagi oleh musyrifnya apakah sudah mempraktekkan teori tajwid yang sudah dipelajari. Nah, setelah halakoh, santri diperkenankan untuk istirahat. Bisa olahraga, jajan, ya, mandi, lalu persiapan sholat maghrib. Nah, sebelum azan maghrib, musyrif juga harus sudah menyiapkan anaknya untuk sudah di masjid dan nantinya membaca 2 halaman dari Al-Quran dengan teknis yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu. Jadi ada yang menyimak kalau memang ada santri yang ingin belajar melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Lalu ketika di masjid anak-anak sudah mendengarkan kumandang azan maghrib, ya. Mereka mendengarkan azan, menjawab, berdoa, lalu sholat sunnah qobliyah maghrib 2 rakaat. Lalu setelah itu dilanjutkan ibadah pribadi, sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, kembali zikir usai sholat bersama musyrif, lalu ada pembacaan hadis lagi. Jadi pembacaan hadis ini setiap selesai sholat, ya, dan setelah itu diarahkan ke halakohnya. Nah, lalu ba'da maghrib ini halakoh Al-Qur'annya adalah halakoh murojaah. Jadi hafalan Al-Qur'an yang sudah distorkan mulai pagi sampai sore itu distorkan lagi, dimurojaah, diulang-ulang kembali kepada musyrifnya di halakoh ba'da maghrib itu. Nah, setelah itu selesai, mungkin ada waktu yang sedikit, musyrif memberikan materi teori tentang hukum-hukum tajwid kepada santri yang masih belum lancar membaca Al-Qur'annya atau masih perlu bimbingan membaca Al-Qur'an. Nah, ketika azan Isya, mereka semuanya mendengar, menjawab, dan doa usai azan, lalu sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, lalu ibadah pribadi menghafal atau murojaah. Sholat Isya berjamaah, zikir, ya, usai sholat, pembacaan hadis, lalu setelah itu ada pengumuman oleh musyrif. Nah, setelah pengumuman oleh musyrif, sebelum makan malam, mereka sholat dulu, sholat sunnah 2 rakaat, lalu setelah itu ada kegiatan belajar malam, atau belajar menulis khat Arab dengan guru yang tinggal di pondok atau dengan musyrifnya. Seperti itu. Jadi malam ini belajar malam, besok belajar menulis khat. Lalu diselang-seling. Seperti itu. Antara belajar malam bagi yang kesulitan belajar materi umum dan juga pelatihan menulis khat Arab. Lalu sekitar jam 8:30, 20.30 anak-anak masuk ke kamarnya untuk melakukan muhasabah dan pengisian mutaba'ah, kegiatan yang sudah mereka lakukan selama sehari. Adapun muhasabah itu isinya adalah anak-anak menceritakan pengalaman mereka selama hari itu kepada musyrifnya. Ini menumbuhkan kedekatan mereka dengan musyrifnya. Menyampaikan tadi pengalamannya apa saja, lalu nanti musyrif memberikan sebuah cerita yang bisa diambil pelajaran di sana. Lalu setelah itu zikir sebelum tidur. Nah, setelah itu baru nanti mereka jam 9 tidur dan musyrif juga tidur jam 9. Kecuali ada musyrif piket yang menjaga anak-anak santri untuk dipastikan tidur. Seperti itu. Sehingga nanti harapannya musyrif juga bangun jam 3 dalam kondisi yang fresh, yang segar, sudah siap untuk membimbing anak-anak. Nah, tambahannya ayah bunda ada kegiatan pekanan
Senin sampai dengan Kamis tadi ya, pelatihan khot, ya, menulis khot atau belajar malam, lalu muhasabah. Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu pagi jam 7 itu hafalan kosakata bahasa Arab. Lalu Rabu dini hari ada Qiyamul Lail berjamaah. Lalu Kamis pada maghrib ada pengajian Abuya Abdullah Hadrami, hafizahullah. Lalu Jumat pada asar membaca surat Al-Kahfi. Lalu Sabtu pada asar ada pelatihan irama Al-Quran. Insya Allah kita mendatangkan pemenang juga, pemenang MTQ nasional. Insya Allah. Lalu pada Isa ada khitobah, pelatihan ceramah bagi anak-anak. Seperti itu. Hari Ahadnya ada pengajian Kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Deden, hafizahullah. Lalu Ahad pada maghrib ada pengajian Abuya lagi. Ahad pada maghrib. Lalu juga ada kegiatan khusus, insya Allah sebulan sekali ada pemberian hadiah untuk santri yang mencapai target hafalan. Jadi targetnya bisa dia capai bulan itu diberi hadiah. Lalu yang lainnya 2 bulan sekali, sebagaimana tadi kita targetkan anak-anak 2 bulan sekali khatam membaca Al-Quran, sehingga nanti di akhir ya selesai mereka membaca itu ada khataman. Jadi harapannya semuanya santri itu sudah sama-sama khatam membaca Al-Quran. Nah di sana harapannya nanti kita isi dengan acara yang memuliakan ahli Al-Quran, ya, memuliakan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Di antaranya nanti kita rencanakan bagi-bagi jajan untuk mereka yang sudah khatam itu, ya. Lalu khusus untuk yang mencapai target itu kita berikan hadiah khusus. Jadi anak-anak santri nanti akan saling berlomba. Luar biasa ahli Al-Quran dimuliakan, diberi hadiah seperti itu. Dan harapannya juga kami dari pesantrenan, dari pihak yayasan berkenan untuk menyertakan para pegawai yayasan. Jadi nanti dari pegawai mungkin yang khatamnya banyak selama 2 bulan itu ya, mungkin 2 atau 3 kali khatam juga perlu diberi hadiah. Mungkin ya kan dari satpamnya ternyata dia ahli Al-Quran, senang baca Al-Quran, perlu kita kasih hadiah. Supaya apa? Anak-anak mendapatkan lingkungan yang bagus, bi'ah sholihah, sehingga mereka bersemangat untuk dekat dengan Al-Quran. Demikian. Adapun untuk musyrif juga insya Allah akan kami siapkan hadiah untuk musyrif yang teladan. Demikian ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, pemaparan dari pesantrenan semoga jelas dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan yang soleh solihah dan nantinya berkumpul bersama kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Norman atas pemaparan kepesantrenan. Setelah ini ada sesi tanya jawab mengenai hal yang belum dipahami tentang sekolah atau kepesantrenan. Nanti tata cara bertanya mungkin lewat chat agar tidak ramai karena jaringan mungkin agak tersendat begitu. Nanti kita lihat di chat, kalau ada pertanyaan kita akan bacakan. Monggo ada yang bertanya, silakan ditulis di kolom chat atau komentar. Oke, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan di chat. Yang pertama terkait dengan target hafalan. Oh, total jam hafalan. Jadi kelas tahfidz ini ada 5 kali, Bu ya. Jadi jam pertama ketika setelah subuh, kemudian yang kedua ketika waktu duha sebelum memulai pelajaran, itu ada sekitar 40 menit untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah setelah asar, dan yang keempat setelah maghrib. Setelah asar itu 45 menit, kemudian setelah maghrib ya sampai isya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah ketika
Yang kelima bukan store hafalan, tapi yang kelima hanya membaca. Membaca ayat yang akan dihafalkan besok di hadapan musyrifnya. Jadi interaksi dengan Al-Qur'annya kalau kelas tahfidz ini 5 kali. Ada 1 membaca khusus untuk yang malam hari, dan yang 3 itu, yang 4 itu bisa disepakati dengan musyrifnya apakah setoran 2 kali, murojaah 2 kali, ataukah setoran 3 kali, ataukah terserah kesepakatan. Yang penting bahwasanya dalam targetnya untuk kelas tahfidz itu adalah menyetorkan antara 20 sampai 23 baris dalam 1 hari. Harapannya setelah 1 bulan bisa menghafalkan 1,5 juz. 1,5 juz insya Allah. Ada lagi, Ustaz? Kami setting bahwasannya untuk pembelajaran di kelas tidak ada PR di malam hari, Bu. Jadi semuanya diselesaikan di siang hari. Karena malam hari ada latihan khot dan belajar mandiri ditemani oleh musyrif. Gitu. Jadi nggak ada PR di malam hari, insya Allah. Lagi, Ustaz? Monggo, silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan yang lain? Buanter ya. Buanter pertanyaannya. Banyak sekali pertanyaannya, akan kami rangkum dulu dan nanti sama Ustadz Amar akan disampaikan. Monggo Ustadz, yang mana dulu Ustadz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk kunjungan santri sampai sekarang masih belum diizinkan Bapak Ibu, sampai nanti ada kejelasan dari pemerintah sekiranya sudah tidak ada pandemi lagi, maka insya Allah diizinkan. Nah, karenanya di antara yang kami tawarkan kepada anak-anak itu adalah ketika selesai atau ketika bisa menyelesaikan target, salah satu yang ditawarkan adalah kalau dalam 1 bulan bisa menyelesaikan target, maka diizinkan untuk pulang. Sabtu, Ahad, hanya 2 hari, yaitu Sabtu, Ahad. Sabtu pulang dari pondok, kemudian Ahadnya sebelum jam 5 sore sudah balik ke pondok lagi. Kalau mencapai target, yaitu menghafal 1,5 juz dalam 1 bulan. Di samping itu ada hadiah-hadiah yang lain, ada makanan Arab, dan lain-lainnya. Oke. Jadi mohon maaf kunjungan sementara belum dibuka. Nanti insya Allah kalau sudah ada kejelasan terkait, nanti kami informasikan lewat grup wali santri. Oke. Oke. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk kita sekarang ini, kita fokusnya itu adalah di hafalan Al-Quran. Karenanya program-program yang lain itu hanya sekedar mendukung saja, termasuk
program Jurumiyah, Nahwu, Shorof, dan lain-lain, ini adalah program pendukung. Karena ini anak-anak dalam umur segini ini tidak bisa dipaksakan banyak, tapi harus ada yang dikonsentrasikan. Nah, kami fokuskan untuk Al-Qur'annya, dan ada Quran, hadis, dan bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya lebih kepada percakapan. Untuk Nahwu dan Shorofnya belum kami ajarkan. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kemampuan anak dalam menghafal sangat berbeda-beda. Termasuk juga keinginan orang tua berbeda-beda. Ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk di kelas tahfidz, tapi mohon maaf, kapasitas anaknya tidak mendukung untuk kelas tahfidz. Nah, dalam model yang seperti ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika dalam perjalanan, maka setelah kita evaluasi, ternyata ada santri yang berat untuk di program tahfidz, maka kami akan sampaikan ke orang tua untuk kemudian pindah ke program reguler. Karena akan membebani santri tersebut dan membebani teman-teman yang lainnya. Nah, atau sebaliknya, ada santri yang di kelas reguler, tapi kemudian hafalannya bagus. Sehari, meskipun di program reguler, tapi sehari dia bisa 20 baris. Nah, ini kami rekomendasikan untuk pindah ke kelas tahfidz. Tentunya atas izin Bapak Ibu semua. Artinya tetap kami sampaikan, kami informasikan bahwasanya putra Bapak menurut penilaian kami cocok untuk program tahfidz. Putra Bapak menurut penilaian kami selama ini 6 bulan atau 1 tahun tidak cocok untuk program tahfidz. Nah, ini demi kemaslahatan bersama. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ayah bunda yang menginginkan anaknya untuk di program tahfidz, tapi sementara anaknya belum diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal dengan cepat. Nah, maka yang seperti ini kami tidak bisa paksakan, dalam artian lebih kami melihat kemaslahatan anak itu. Nah, maslahatnya lebih di mana, apakah di kelas reguler atau di kelas tahfidz, nanti kami sampaikan kepada orang tua. Sangat mungkin untuk pindah reguler ke tahfidz atau sebaliknya, tahfidz ke reguler. Oke. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apakah musyrif tidur di kamar bersama santri, Ustaz? Musyrif tidurnya di ruangan musyrif, Bunda. Jadi santri di dalam kamar itu ada 8 atau 9 atau 10 santri, maksimal 10. Nah, dan itu tidak ada musyrif, tapi musyrif khusus tidur di tempat khusus, di ruangan khusus, yaitu ruangan musyrif yang akan memantau kamar-kamar santri gitu. Baik, pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya perihal tentang pembayaran SPP dan daftar ulang, jumlah daftar ulang di IPS Alhamro. Untuk SPP, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi SPP ada virtual account SPP. Di virtual account khusus SPP ada virtual account khusus uang saku. Nah, yang virtual uang saku ya memang khusus untuk uang saku. Nah, yang SPP ini khusus untuk SPP atau pembayaran-pembayaran lainnya. Jadi umpama ada kelebihan laundry dan sebagainya, itu nanti kita sampaikan SPP-nya sekian, kemudian kelebihan laundry-nya sekian, nanti kita sampaikan. Nah, kalau untuk daftar ulang dari kelas 7 naik ke kelas 2, sebenarnya bahasa kita tidak kita tuliskan daftar ulang, tapi
bayar uang kegiatan dan uang buku. Nah, jadi kita nggak tuliskan daftar ulang, kan biasanya kan daftar ulang sekian gitu. Nah, kita nggak ada daftar ulang, tapi yang ada adalah setiap tahunnya di awal tahun itu ada uang buku dan uang kegiatan untuk 1 tahun itu. Jadi kalau umpama sekarang, kalau yang untuk kelas 7 sekarang semuanya include di pembayaran awal. Nah, yang untuk kelas 8, kelas 7 naik kelas 8, nah baru ada pembayaran uang buku dan uang kegiatan. Jadi kalau yang sekarang ini di bulan Agustus, maka ada 3, yaitu uang buku, uang kegiatan, dan SPP bulan Agustus. Kalau uang bukunya sudah dibayar sebelumnya, ya tinggal SPP-nya saja. Dan insya Allah. Oke. Ada pertanyaan berikutnya, yaitu kapan anak-anak bisa menggunakan uang sakunya? Tafadhol, Ustaz. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ingin kami sampaikan bahwasanya anak-anak tidak pegang uang saku. Anak-anak hanya pegang kartu, dan kartu itu diisi kartu yang ada itu yaitu adalah kartu santri. Nah, itu bisa bisa digunakan sebagai uang saku untuk beli barang-barang di minimarket. Nah, beli di minimarket. Nah, kapan bisa, dan yang kedua bahwasanya batasan belanja anak-anak di minimarket itu adalah maksimalnya 150.000 per pekan. Artinya apa? Artinya kalau panjenengan kirim umpama 1 bulan itu 600.000, nah maka diberikan kepada santri itu maksimalnya 150.000 per pekan. Atau menyesuaikan isi daripada virtual account uang saku. Artinya kalau di uang sakunya ada cuma 200, ya kita isikan 50 per pekan. Gitu. Dan seterusnya. Artinya kita isi sesuai dengan yang ada isinya, tapi maksimalnya adalah 150.000. Nah, kapan bisa belanja? Tadi saya tanyakan ke bagian minimarket dan bagian sistem informasi, insya Allah bisa mulai belanja hari atau pekan depan ini. Hari Senin insya Allah sudah mulai bisa belanja. Gitu insya Allah. Bapak Ibu insya Allah tidak perlu khawatir dalam artian anak-anak insya Allah makan cukup, dan artinya kalau sampai kemudian pekan depan tidak bisa belanja, insya Allah masih cukup Bapak Ibu, dan insya Allah oleh-olehnya juga masih banyak, insya Allah. Okay. Ada pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai hal pengiriman barang dari rumah ke pondok, baik itu berupa makanan ataupun barang-barang seperti pakaian atau yang lain sebagainya. Monggo, Ustaz.
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pengiriman barang ada aturannya. Nah, di antara aturannya adalah bahwasanya wali santri boleh mengirimkan barang atau makanan kering ya, makanan kering. Nah, jadi makanan kering atau barang kepada santri 2 kali dalam 1 bulan. Ya, jadi 1 bulan boleh mengirimkan 2 kali. Nah, ketentuannya seperti apa? 1, makanannya makanan kering. Mohon maaf, kami tidak menerima makanan basah, khawatirnya bahwasanya makanan tersebut tidak langsung sampai ke santri di hari itu. Artinya karena banyaknya barang kiriman, maka kemudian sampai di pos dulu, kemudian dikirimkan ke kantor. Nah, setelah di kantor, baru kemudian kita bagi. Kadang-kadang datangnya sore, maka kita baginya besok. Nah, karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak diperkenankan mengirimkan makanan basah, tapi makanan kering. Yang kedua, makanannya tidak mengandung MSG. Nah, tidak mengandung MSG. Jadi satu makanan kering, yang kedua adalah makanan yang tidak mengandung MSG. Nah, adapun minuman juga seperti itu. Minuman kami tidak perkenankan untuk minuman-minuman yang tidak tahan lama. Adapun kalau umpama seperti susu, ya, bir brand dan lain-lain boleh, sari korma boleh. Nah, yang tahan lama. Tapi kalau yang tidak tahan lama, maka kami tidak perkenankan. Oke. Saya kira itu insya Allah untuk jadi 2 kali dalam 1 bulan. Oke. Tapi pertanyaan terakhir, mengingat waktunya sudah mendekati azan duhur, berkenaan dengan apakah program reguler 6 tahun, apakah memungkinkan untuk bisa menghafalkan 30 juz dalam waktu 6 tahun? Alhamdulillah, Ustaz. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita tuliskan di iklan kita bahwasanya ada program tahfidz 3 tahun dan ada program reguler 6 tahun. Nah, yang 6 tahun itu kami tuliskan hafal 10 sampai 30 juz. 10 sampai 30 juz. Artinya apa? Artinya kalau SMP ini yang program reguler, maka harapannya Ananda itu minimal mendapatkan hafalan 5 juz. Nah, SMA minimal 10 juz. Nah, antara 10 sampai 30 juz itu kembali kepada putra atau kembali kepada kemampuan Ananda masing-masing. Artinya program yang ada yang kami tawarkan itu 10 sampai 30 juz. Kalau secara teorinya insya Allah bisa minimal 10 juz. Syukur-syukur alhamdulillah bisa 30 juz. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini sekali lagi kembali kepada kemampuan daripada Ananda masing-masing. Tapi kalau dari program yang ada, ya mudah-mudahan minimalnya itu dapat, Bunda. Tapi kalau syukur-syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala 30 juz dalam 6 tahun itu mudah-mudahan bisa tercapai. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sementara itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan waktu dan penjelasan. Insya Allah nanti pekan keempat, Sabtu pekan keempat kita akan ketemu lagi lewat Zoom. Nanti isinya adalah kajian, informasi sekolah, kajian dan informasi dari
sekolah. Sabtu pekan keempat. Saya kira itu dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, berakhirlah sudah acara pada pagi menjelang siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Taufik dan Ustadz Firman yang telah menjelaskan tentang sekolah dan kepesantrenan. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu sudah tidak ada kepentingan bisa meninggalkan Zoom atau leave dari Zoom meeting-nya. Tafadhol.